Jangan lupa subscribe and share. Calon Wakamat namanya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya akan simulasikan terkait untuk proses di aplikasi SaaS-nya. Di admin sendiri harus melakukan pembagian pagu pada dengan mengisi pada admin ataupun SaaS role admin, kemudian klik pembagian pagu, muncul sel data seperti ini, kemudian silakan diisi pada kolom PPK, kode PPK di satuan kerja. Kemudian setelah mengisi pembagian pagu, satuan kerja harus mengisi setting PPK konsolidator. Ini dilakukan baik untuk satuan kerja yang terdapat beberapa PPK ataupun untuk satuan kerja yang terdapat satu PPK. Kemudian sudah untuk di level admin. Selanjutnya kita menuju untuk level PPK. Nah, di sini sudah masuk di level PPK. Nah, sebelum mengisi data capaian output, diusahakan satuan kerja untuk mengisi atau mencatat terlebih dahulu SP2D yang sudah diajukan SPM-nya, agar nanti data realisasi yang terdapat di PPK itu terupdate. Nah, ini sudah terupdate. Kemudian untuk pengisiannya yaitu diisi pada di kolom rincian output PPK anak ataupun di menu pagu dan kontrak capaian output tadi, di sini bisa dilihat terdapat capaian output yang bergaris kuning seperti ini. Untuk yang ada garis ataupun di blok kuning seperti ini, itu merupakan RO strategis ataupun output strategis. Jadi di sini gapnya tidak boleh lebih dari 5% untuk yang RO strategis. Kemudian kita mulai untuk pengisiannya, yaitu di sini diisi. Nah, data tabungan apa ya lah. Diisi berapa output ataupun berapa target yang sudah tercapai. Misalkan di sini saya akan mengisi di bulan Januari sebesar 7 anak yang telah menerima bos. Kemudian di sini progresnya saya isi sebesar menabung kan misalnya lah. Kemudian di sini di output gaji dan tunjangan PNS, di sini misalkan saya isi 0 dulu karena belum sampai. Kemudian untuk progres capaian output RO saya isi sebesar 5 juga. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk operasional dan perkantoran saya isi 0, untuk progresnya saya isi 2. Nah, untuk pengisian di RO ataupun di anak itu diusahakan jangan diisi angka desimal.
harus diisi angka bulat seperti ini, karena nanti jika diisi angka desimal ketika akan ditransfer ke PPK konsolidator itu data tidak valid, itu akan terbaca data tidak valid. Untuk keterangannya di sini bisa diisi simpan ya. sampai dengan bulan Januari 21 PCRO sebesar 5%. 5% dengan RVRO besar 7 siswa. Di sini untuk pengisian keterangan di sini minimal untuk keterangan memadai itu menyebutkan periode pelaporan, kemudian PCRO sebesar berapa, kemudian RVRO sebesar berapa, kemudian proses kemudian dilanjutkan sama seperti yang di awal. Di sini bisa dijelaskan kenapa RVRO memang masih 0%. Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan karena memang belum tercapai. Dan selanjutnya yang bawahnya sama seperti yang di atas. Di sini setelah diisi semua, mulai dari RVRO non kumulatif sampai keterangan, kemudian harus disimpan terlebih dahulu, kemudian kirim ADK output ke PPK konsolidator. Setelah itu keluar, kemudian masuk ke PPK konsolidator. Kemudian pilih bulan, kode satker, kemudian terima ADK rincian output. Tadi di sini akan terisi langsung, Bapak Ibu, setelah terima ADK dari PPK. Kemudian jika di sini tadi ingin diubah, misalkan RVRO-nya ingin diubah menjadi desimal, bisa. Ayo kirim, Pak. 0,3 misalnya. Di bawah 0,2 misalnya. Nah, setelah diedit tadi, kemudian bisa disimpan. Dan di sini PPK konsolidator bisa mengedit kembali ataupun mengecek kembali data yang disampaikan oleh PPK anak. Kemudian setelah dicek dan diedit, klik simpan, kemudian kirim data rincian output ke OMSPAN. Nah, di sini akan terbentuk ADK berupa TXT seperti ini. Ada uang yang mana aja kan? Ada yang kayak ada istilah perai desa ya lah. Ya, sumbangan. Setelah selesai di SAS, aplikasi SAS satuan kerja harus mengupload data capaian output tersebut ke aplikasi OMSPAN. Untuk mengupload di aplikasi OMSPAN,
Nah, masukkan NPWP jenis pajaknya lah. Ditanggung pemerintah Nah, di sini Bapak Ibu bisa ke aplikasi Omspan, kemudian pilih Nah, Monef PA yang bisa dipilih di sini. Kemudian pilih konfirmasi capaian output, kemudian upload ADK SAS sebagai pengguna SAS. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengupload data capaian output yang sudah diisi dari aplikasi SAS tadi, kemudian memilih periode upload. Tadi kan periode yang saya isi untuk periode Januari. Ini bisa diisi periode bulan Januari, kemudian klik kirim. Nah, setelah selesai ataupun diupload tadi, di sini akan muncul status nih. Jika statusnya sudah selesai, maka data capaian output tersebut sudah berhasil diupload pada aplikasi Omspan. Kemudian di aplikasi Omspan juga bisa dilihat kapan diupload. Kemudian ada beberapa tombol di sini. Untuk beberapa tombol di sini, yang pertama, yang nomor 2, setelah kita klik, setelah berhasil upload ataupun status berubah selesai, di sini di kata selesai bisa kita klik dan akan muncul detail dari capaian output yang disampaikan satuan kerja. Di sini bisa dilihat untuk kode PPK 1, kemudian keterangannya, keterangan capaian yang diisikan pada pengisian capaian output, tanggal rekam, kemudian output strategis atau bukan, kemudian status konfirmasi. Di sini kalau 1 sudah terkonfirmasi. Selanjutnya untuk menu kertas kerja, di sini bisa diklik juga dan akan muncul seperti ini. Terus memilih parameter periode dulu, kemudian akan muncul seperti ini. Jumlah output pada DIPA, kemudian output yang terkonfirmasi berapa, yang tidak terkonfirmasi berapa, dan jumlahnya berapa. Kemudian data atau masuk atau upload, kemudian jumlah wilayah pengguna SAS, terakhir upload kapan, dan action, kemudian periode upload. Periode upload di sini bisa melakukan buka tutup setelah 10 hari kerja pertama. Kemudian untuk detail capaian output ini bisa dilihat dari menu yang nomor 6 ini. Setelah diklik detail akan muncul detail kertas kerja konfirmasi. Ini akan muncul data isian dari Satker, kemudian ada juga akan muncul data catatan dari KPPN. Nah, di sini bisa dilihat jika kita klik lihat catatan di sini akan muncul histori catatan. Bisa keterangan ini diisi oleh KPPN dan satuan kerja bisa melihat dari hasil catatan dari KPPN. Saya untuk di satuan kerja level unit paling bawah sudah selesai sampai di sini. Kemudian untuk eselon 1 KL itu hanya memonitoring data capaian output yang disampaikan oleh satuan kerja di daerah. Yang dipotong itu Bisa dilihat Bapak Ibu untuk monitoring dari eselon 1. Nah, yang terakhir di sini ada menu monitoring partisipasi. Menu ini menyebutkan berapa satker yang wajib berpartisipasi pada suatu KPPN. Mungkin untuk presentasenya
Lanjut Cukup aja. sampai di sini, mungkin kita lanjutkan untuk tanya jawab. Lanjut saja tuh banyak otomatis sudah tak ada lagi. Sampai nih. Mungkin untuk pertanyaan bisa disampaikan lewat chat terlebih dahulu ataupun raise ya. Mungkin yang dua kali. Nah nih halo nantinya. Yang dua kali yang Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silahkan diisi absensi terlebih dahulu pada tautan yang sudah saya share di chat Zoom meeting. Apa deh bukti potong baik ya lah. Kedua yang dilihat status anunya enak. Ini tadi status kawan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat terlebih dahulu ataupun bisa raise hand. Ini. Nah, no ya Allah. Ya ada tidak kawan dan membawa bangpar ya Allah. Yang iya lain jenis-jenisnya. Iya. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silahkan diisi absensinya terlebih dahulu. Nah, setuju ya? Ini. Yang pembanyaknya dihentak ya. Kalau isi nang bujur-bujur ya Allah. Kemudian bisa mengisi Nah, ya, evaluasi pada link tree yang sudah saya sampaikan. Untuk BPPP Bintang, aku mau ditanyakan langsung chat. Udah HP-nya aktif lah itu tuh, nomornya tuh lah. Nomornya aktif lah ini. Ini lambat kok tiba-tiba nih halo. Ataupun lewat chat, silakan. Ya, ya lah. Ini backnya. Nah, ini ada kodenya itu boleh di sini kan. Buka emailnya ada lah itu kodenya yang ada. Ini masuk email kan ulah cek. Masih ini lambat banget mau bayar cek aja lah kas nang ini teh. Nanti bakal yuk mail masih nang ada pasutan emailnya kas. Ini coba ya Allah. Maka itu tadi masuk kodenya ini. Kayak masih yang muda silakan dari BPPP. Saya belum sebenarnya. Yang udah lakuin semua tembel, alhamdulillah ada memang ada. Bukan, atas ada yang maksudnya mantap ya. Halo Pak. Ada yang saya malam-malam kalau menjadi. Ya halo. Ini mau tanya Pak. Sebentar Bu dari PA Kandangan Binuang dulu, silakan Pak. Kan di PPK konsolidasi tadi kan ada pengisian PCRO yang dirubah jadi desimal. Ya. Berarti yang keterangannya itu kan dari penerima itu kan nol, umpamanya kan di layanan perkantoran kan. Ya. Layanan berarti kan dirubah jadi 0, berapa Ya. Terus yang kedua gini Pak, kan ada di Binuang itu kan layanan perkantoran kan ada dua komponen, gaji dan operasional pemeliharaan itu dalam satu layanan. Berarti kita ngisi di PCRO-nya itu di breakdown kah Pak? Untuk pengisiannya itu sesuai dengan yang ada di aplikasi SAS-nya aja Pak. Iya, tapi kan hanya di gaji sama itu jadi satu. Iya jadi satu. Nah, saya waktunya. Iya, kalau jadi satu. Berarti dari progres keduanya tersebut Pak. Dijumlahkan aja ya Pak ya. Nah itu Pak. Coba di email. Iya, kalau jadi satu di aplikasi SAS-nya loh. Enggak ada di email itu, jadi gue pengen kalau aja di email. Soalnya kan kalau di contoh itu kan itu, ada dua layanan, tapi ada kalau lagi. di Binuang itu kan satu layanan Pak, yang di layanan perkantoran itu. Iya, di sini terbaca satu ya Pak. Iya, satu aja. Kalau bapak Kemarin coba saya isi itu kan, kalau saya isi PCRO-nya 2/12 kan 16,27. Kalau dihitung secara breakdown kan Ya. totalnya kan jadi 13,97. Atau kita yang ngisi secara breakdown atau per apa 2 bulan per 12 itu kan. Untuk pengisiannya per bulan aja Pak. Per bulan aja kan. Ya, tidak kumulatif. Iya, oke, makasih Pak. Gitu. Berarti nggak usah di breakdown realisasinya. Ya, jadi nggak usah kumulatif. Jadi bulan ini berapa persen penambahannya, berarti yang ditulis penambahannya saja itu.
Berarti bukan dari hasil breakdownnya itu realisasinya itu kah Pak? Umpamanya 12 per 12 kan 16,67 ketemunya kan. Kalau secara breakdown ketemunya kan 13,97. Berarti yang 1/12-nya aja Pak, tiap bulannya berapa gitu. 12. Oke. Ya, oke. Bukan jadi kumulatif. Ya, oke. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan dari PA Kandangan ini mungkin Ibu jadi unmute. Permisi Mas Danang. Nah, Bu. Mau nanya. Halo. Ya, halo. Untuk pengisian untuk pengisian capaian output di 2021 ini kan berbeda dengan 2020 ya Mas ya? Iya. Agak ada perbedaan sedikit terutama di bagian yang PPK konsolidator. Iya. Nah, menurut penjelasan Mas Danang tadi kan baik itu DIPA dengan satu PPK ataupun beberapa PPK tetap harus mengaktifkan yang PPK level konsolidator ini kan? Iya, betul. Nah, di admin. Berarti kalau menurut penjelasan yang saya simak tadi untuk di pengisian level PPK itu kan ada level PPK anak. Nah, halo permisi, halo. Halo. Mohon maaf Bu. Ya, sudah bisa kedengaran? Mohon diulangi Bu. Sudah. Yang untuk di level PPK tadi tahun 2020 kayak gini ya Pak. SPT tahunan 2020 kayak gitu. Ulangi mohon maaf. Halo, nggih. Sudah kedengaran? Ya. Sudah silakan. Nah, untuk pengisian yang di level PPK anak tadi kan kata seperti Mas Danang bilang tidak boleh ada angka desimal. Iya, Bu. Nah, kalau tidak ada angka desimal, sedangkan realisasi kita kan kadang di persennya itu ada desimal, berarti nanti dia ada gap gitu kan, Mas? Ya. Ada gap berarti itu. ya. Ya. Nah, sedangkan untuk yang setelah dikirim ke PPK konsolidator kan nanti boleh diedit. Bisa diedit. Itu di aplikasinya saja sih Bu. Mungkin kurang sempurna untuk pengisiannya. Jadi di PPK anak itu tidak bisa diisi desimal. Nanti akan tertolak gitu Bu. Tapi ketika ditransfer ke PPK konsolidator. Tapi nanti hasilnya antara PPK anak dan konsolidator itu tidak ada masih muncul gap itu, atau dia mengikuti setelah diedit dari konsolidator itu? Kalau setelah diedit di konsolidator itu enggak masalah, enggak ada gap lagi nanti. Bisa dikirim TXT-nya. Terus nanti ini kan dikirimnya ke di Monep Omspan yang Monep PA. Itu berarti sudah berlaku semenjak bulan Maret ini kah atau kapan, itu Mas? mulai sekarang Bu, mulai 8 Maret sampai tanggal 31 itu untuk periode yang pelaporan bulan Januari dan Februari. Oh, sudah mulai. Kemudian untuk bulan selanjutnya disampaikan 10 hari kerja pertama. 10 hari kerja pertama. Nah, terus yang ingin saya tanyakan mengenai masalah isian yang capaian outputnya tadi. Kalau untuk gaji itu kan biasanya di RKAPL itu outputnya kan satu layanan. Ya. Berarti dibagi 12 gitu kan, Mas? Satu dibagi 12 bulan. Ya bisa itu ataupun bisa sesuai dengan progres yang sudah dicapai Bu. Misalkan sudah dibayarkan nih di bulan Februari, sudah dibayarkan gajinya sampai Februari, jadi berarti bisa dibagi aja Bu 12. Sedangkan kata Mas Danang kan tadi di level PPK anak kan dia tidak bisa nerima angka desimal. Nah itu nanti diedit di konsolidator saja. Oh, berarti kemungkinan boleh buat data aja.
waktu di PPK anak mungkin diisi dengan 0 dulu untuk bulan berjalan gitu. Di level PPK fasilitator baru nanti sesuai dengan realnya misalnya 0, sekian gitu ya Mas. Iya betul. Untuk di PPN Barabai sendiri, saya rasa untuk PPK-nya itu cuma ada satu semua di tiap satker itu, saya rasa. Jadi tidak masalah. Ya. Sekian dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kalau kabinnya waktu nangkait tadi ya tambah kait tak muka ini. Seterusnya kalau pakai dia. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, ataupun bisa disambil untuk mengisi evaluasi dari kegiatan kali ini. Bisa diakses juga di Linktree tadi untuk tautan evaluasi. Ingat lagi boleh. Sebanyak-banyak katakan ya lah. Dan juga yang belum mengisi absen bisa diisi absennya terlebih dahulu. Untuk materi juga sudah ada di Linktree. Ada yang juga nggak dipajak ya Mbak. Untuk Kemenak Tapin silahkan bisa ingin bertanya langsung kah atau tanya langsung aja Pak. Ya silakan Pak. Yang terkait masalah PPK fasilitator tadi Pak. Kan kita kan ada beberapa PPK. Kebetulan di Kemenak kan kita ada 3 tempat PPK-nya. Nah, untuk yang PPK fasilitator itu memang di luar dari PPK yang ada, atau memang dipilih dari misalkan ada 3 PPK yang ada itu dipilih satu sebagai konsolidatornya Pak. Dan itu yang untuk terkait mesin tadi atau fungsi yang konsolidatornya PPK-nya itu per dipanya aja atau yang per satker tadi Pak? Jadi yang pertama itu tadi untuk konsolidator, baik satuan kerja dengan satu DIPA. Maksudnya kalau satu DIPA, satu PPK itu tetap memilih PPK konsolidator. Kemudian untuk di Kemenak sendiri itu ada berapa? Iya, ya, sampai 5 ya. Tampilannya ya. Di setiap PPK-nya ada satu saja kan? PPK-nya betul, enggak satu aja. Nah, satu. Jadi itu per satker satu orang bisa dipilih tiap satkernya itu PPK konsolidator DIPA. Berarti kalau gitu, kalau misalkan di tempat kami ada 4 DIPA, 4 DIPA tadi berarti 4 orang sebagai PPK konsolidatornya bisa berarti? Iya semuanya berarti Pak dipilih PPK konsolidator di setiap DIPA-nya. Setiap DIPA-nya. Ya. Kasusnya untuk PPK yang saya sebutkan di materi tadi itu jika ada satu satker dengan satu DIPA ada beberapa PPK. Nah itu bisa dipilih satu untuk PPK konsolidator. Berarti kalau kita perjelas lagi Pak, satu PPK berarti satu orang konsolidator berarti. Iya. Kalau untuk PPK konsolidatornya bisa dipilih dari luar atau memang harus dari satker tersebut Pak? Atau maksud saya PPK yang menjadi itu tadi? Oh sesuai yang ada di rekam di aplikasi sih Pak. Aplikasi ya. Iya. Di aplikasi kan per DIPA cuma ada satu kan Pak. Ya itu saja yang dipilih. Yang hanya malam tahun 2020 ada berubah nih adanya pulang. Untuk yang di materi itu kasusnya jika ada satu satker, satu DIPA, ada beberapa PPK. Sedangkan di Kemenak satu DIPA, satu PPK saja. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini masih belum bayar pajak ya. Mungkin yang lain bisa mengisi absensi jika ada yang belum, ataupun bisa disambi untuk mengisi evaluasi terkait kegiatan kali ini.
Pan. Pemasangan saya mana ya? Terus ngasar deh mana tampol aku tukang. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika belum ada, silakan dapat mengisi evaluasi terkait kegiatan kali ini dan mengisi absensi terlebih dahulu jika belum mengisi absensi. Kualitas soal itu. Iya, saya kasih. Itu soal itu soalnya kopi kayak gitu lah. Padahal di lepes. Itu untuk bocoran informasi Bapak Ibu, untuk satuan kerja SAS ini nanti tahun depan kemungkinan akan menggunakan aplikasi Sakti. Jadi nanti akan ada Bitcoin kembali terkait aplikasi Sakti, untuk persiapan aplikasi Sakti mungkin minggu depan mungkin. Saya buka untuk sesi pertanyaan sampai dengan pukul 10.40. Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin bertanya. Ini Bapak Ibu untuk reformulasi IKPA terkait capaian output untuk tahun 2021 sendiri itu berubah naik, yang awalnya dari 10% sekarang menjadi 12%. Jadi mohon untuk di capaian output ini bisa dimaksimalkan karena nilainya itu 17%. Dari PA Kandangan lagi, silahkan Bu. Bertanya Mas Danang terkait penjelasan Mas Danang tadi, kan nanti kemungkinan satker di luar Kembangan kan akan melaksanakan dengan Sakti. Iya Bu. Selama ini kan yang kita tahu penggunaan di luar Kementerian Keuangan Sakti itu kan terbatas untuk penyusunan RKKL. Iya betul. Nah, mungkin nanti ke depannya apakah ada sedikit gambaran yang dimaksud dengan penggunaan Sakti ini untuk bagian apa aja? Oh iya, untuk Sakti nanti di tahun depan kemungkinan untuk satuan kerja non Sakti yang sekarang itu akan menggunakan modul pelaksanaan itu untuk membuat SPM seperti di SAS, kemudian untuk pelaporannya juga menggunakan Sakti, seperti LPJ itu menggunakan Sakti, dan aset juga menggunakan Sakti. Nanti juga satuan kerja yang SAS sekarang akan menggunakan Siman untuk pengganti dari Siman. Kembali lagi ke yang capaian output tadi, ini berarti kalau misalnya sudah ada aplikasi Saiba untuk 2021, proses untuk SAS ini tetap sama? Masih tetap sama Bu. Untuk pelaporan di Erekon nggak? Di Erekon untuk Saiba? Oh, untuk di Erekon nggak lapor lagi Bu untuk capaian output. Untuk pelaporan capaian output di Omspan saja. Cukup melalui Omspan? Iya. Berarti kita nanti tidak perlu lagi kirim ADK capaian output ke Saiba gitu ke Mas? Nggak perlu lagi Bu. Sekarang di Omspan semua Bu. Iya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Mungkin yang lain yang belum mengisi evaluasi silahkan diisi terlebih dahulu. Pak. Tulisannya situ kalah. Kami tulisan ini.
datang dia babang aja ibu. Iya, datang di sini lah nah. Iya bener lah, kita bilang kadang. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi, silakan dapat mengisi evaluasi terkait Bitcoin kali ini dan mengisi absensi jika belum. Pertanyaan masih saya buka sampai dengan pukul 10.40. Oke Bapak Ibu, untuk pengisian pelaporan capaian output bulan Januari dan Februari itu harus diisi masing-masing. Jadi bulan Januari diisi sendiri, kemudian Februari diisi, kemudian nanti diupload juga kedua laporan tersebut ke aplikasi OnSpan mulai tanggal 8 sampai tanggal 31. Jadi diisi satu-satu. Kemudian nanti jika di aplikasi SAS di sini, jika terdapat ini dari PC-nya iya, orang nanya kita ya. Itu setelah pulang. Jika terdapat kesalahan pengisian, misalkan di bulan sebelumnya, misalkan di bulan Februari, di bulan Januari dapat kesalahan pengisian terkait untuk jumlah progresnya. Di bulan, misalkan di bulan Januari harusnya progresnya itu ada 5, namun kita akan ganti, bisa diganti di bulan Februari itu bisa misalkan di bulan Januari itu progresnya tadi kan 5 diisi kita, kemudian namun ternyata itu salah. Nah sekarang kita mau membetulkan untuk bulan Januari yang sebenarnya 5 harusnya jadi 4. Di bulan Februari ini bisa diisi -1. Untuk rekam PPK konsolidator dari MTS 4 Tapin itu ada di admin Pak, admin.
Ini kan sudah nonton yang satu ya. Ada di SAS admin, new utility, kemudian pilih setting PPK konsolidator. Ada aja nama dari turun dari jalan. Ada aja nama dari turun. Ini bisa dicentang di sini untuk memilih, kemudian klik simpan. Jangan Untuk Polres ya, untuk Polres itu di beberapa tempat itu juga terdapat kosong itu di bulan Januari. Itu bisa dilakukan dengan coba transfer DIPA ulang, kemudian pilih PPK ulang, Pak. Transfer DIPA ulang, kemudian pembagian pagu ulang. Coba dulu, nanti kalau belum bisa dikirimkan backupnya ke saya untuk saya coba lihat. Cuman kemarin kata di tempat lain, teman-teman di tempat lain dicoba cara itu juga bisa muncul. Khusus untuk Satker Polres saja itu yang di bulan Januarinya kosong. Mungkin jika belum ada pertanyaan lagi, silahkan dapat mengisi evaluasi dan link absensi bagi yang belum. Baik, alhamdulillah saya malam 2 kali pengolahan lubang dan mau. Banyak. Jam 2 hujan aja pulang sama asiannya masak. Hujannya lalunya. Hujan jangan dipanya buatnya juga, penyambung katong teh 4 betang mau nambahin malah. Nyata aja baik ke belakang lagi. Kata kawannya, kata dia lokasinya lagi. Mendipak. Mau dapat kamu lipat manggilnya. Tinggi. Apa saja masa nonton hujan tahan hujan deh punya teh. Benang deh. Pak. Benang mana lah. Tinggi benang aja. Jadi kan dulu waktu mana bagusnya amannya. Boleh benang lah. Minyak ke bubur payahnya dilem pulang dulu kan. Zaman ini berket tanggung benang tuh Pak. Mana boleh lampu belum mau tanya. Mana benang kan bisa menyebut kabut ini begitu budak tadi. Nambah saja Pak. Maka ada benang teh. Tinggi ya. Ya soalnya di Banyu Pak anaknya awan langsung anak kadirikannya kan dia nya apa kasih ya. Dipaksa benang tuh langsung kan dia Pak market ya lah. Diamnya pulang 2 kali itu deh. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi dan evaluasi bisa diisi terlebih dahulu, kemudian baca langsung Bang ya lah. Saya akhiri terlebih dahulu. Nantinya otomatis apa ini langsung. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.45. Jadi mohon maaf atas kekurangan materi ataupun kekurangan yang terdapat pada saat event kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias dari Bapak Ibu sekalian.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Bapak Ibu bisa meninggalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. chat ataupun bisa bercakap-cakap dengan teman yang lain